ajma'in. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin yang diselenggarakan oleh Ittiba Mengaji, komunitas alumni ITB yang sedang belajar sunnah. Dan pada malam yang berbahagia ini, Kamis malam Jumat 1 Dzulqa'dah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Juni 2021, kita akan sama-sama belajar dan mencari ilmu bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala dalam pembahasan hadis Arba'in buah karya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang pada malam ini membahas hadis yang ke-18. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah kita. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Kang, sehat semua. Semoga Allah, ya alhamdulillah. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ustadz dan keluarga. Amin. Sehingga Ustadz selalu bisa hadir rutin di tengah kita bersama. Amin. Sebelum kita mulai kajian, agar kajian ini bisa kita ikuti dengan khusyuk, ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh moderator. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk check-in menggunakan nama asli. Kemudian yang kedua, para peserta dimohon untuk mematikan fitur kamera dan mic-nya. Nanti kalau mic apabila diperlukan pada saat tanya jawab silakan dibuka. Kemudian yang ketiga, jika ada pertanyaan silakan para jamaah untuk menuliskannya di kolom chat, dan pada bagian akhir nanti insya Allah pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Demikian beberapa hal yang disampaikan, dan untuk tidak terlalu panjang lebar di pembukaan, kita akan segera mulai kajian ini, dan kepada Al-Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 29 Syawal 1442 Hijriah untuk siangnya, untuk malamnya 1 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sekali lagi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kembali duduk bersama mengkaji matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf atau Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama Ittiba Mengaji, komunitas dari alumnus dan juga mahasiswa aktif ITB yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas al-haditsus tsamin asyar. Hadis yang ke-18 an Abi Dzar Jundab ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'dhin nusakh hasanun sahih. Dari Abu Dzar Jundab bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau dimanapun berada dan ikutilah dosa dengan amal saleh. Niscaya amal saleh tersebut akan menghapuskan dosa. Dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan ataupun dalam beberapa manuskrip hasan sahih. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita sudah membahas penggalan hadis yang pertama, yaitu yang berbunyi ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini sudah kita bahas. Kemudian kita akan membahas pada kesempatan kali ini penggalan hadis yang kedua dari hadis ini, yaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, yang artinya dan ikutilah atau ikutkanlah dosa dengan amal saleh, maka amal saleh tersebut akan menghapuskan dosa. Kita akan bahas poin ini, dan ketika kita baru membaca penggalan hadis yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, ini adalah hubungan antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penggalan yang kedua, ikutilah dosa dengan amal saleh, niscaya amal saleh akan menghapuskan dosa tersebut. Ini adalah hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Baik, sekarang kita bahas atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Atbi' artinya alhiq, kata para ulama. Alhiq itu artinya ikutkan, sertakan. Sertakan. As-sayyi'ah, para ulama mengatakan, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia sih, as-sayyi'ah adalah dosa, kesalahan atau keburukan, ya, maksiat. Tapi para ulama mengatakan ma yasu'uka fi akhiratika minal ma'asi, yang memburukkanmu di akhiratmu kelak dari perbuatan-perbuatan maksiat. Saghaira kanat au kabair, baik itu keburukan dosa besar atau dosa kecil. Jazakallahu khair, Mas. Dosa besar atau dosa kecil. Ya, sayyi'ah artinya adalah yang memburukkanmu pada kehidupan akhiratmu. Baik itu berupa maksiat yang berupa dosa kecil atau dosa besar. Dan sayyi'ah ada yang mengatakan dia adalah aurat. Makanya seorang manusia jika auratnya terbuka, maka dia buruk. Makanya sayyi'ah diambil dari kata-kata sau'ah yang artinya aurat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 22. Falamma dhaqa asy-syajarah badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Dan ketika
Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam merasakan pohon tersebut, maka terbukalah aurat kedua mereka berdua. Badat lahuma sawatuhuma. Sayyi'ah diambil dari kata sawah. Artinya apabila terbuka, terlihat, maka itu buruk. Nah, begitu juga aurat. Jika terlihat, maka itu buruk. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun al-hasanah adalah amal baik. Segala macam amal baik. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Al-hasanah artinya amal baik. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Kan hadisnya berbunyi, sertakanlah setelah dosa kebaikan. Amal baik. Amal baik ini akan menghapuskan dosa tersebut. Sertakanlah sayyi'ah dengan hasanah. Hasanah ini akan menghapus sayyi'ah. Taib. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Sekarang kita masuk kepada arti-arti dari sayyi'ah. Apa arti dari sayyi'ah? Kalau kita perhatikan arti-arti dari sayyi'ah, maka banyak sekali artinya. Mohon bersabar, kita akan membahas ini secara pelan-pelan. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti dari sayyi'ah, ada yang mengatakan dia adalah dosa kecil. Ada yang mengatakan dia adalah dosa besar. Ini arti dari sayyi'ah. Ada yang mengatakan dia dosa kecil, ada yang mengatakan dia dosa besar. Nanti akan berpengaruh pembicaraannya. Ikut sertakanlah sayyi'ah kalau dia diartikan dosa kecil dengan hasanah amal saleh, maka hasanah ini akan menghapuskan dosa kecil. Ataukah dia dikatakan sayyi'ah ini dosa besar termasuk di dalamnya, maka hasanah apapun akan menghapuskan dosa besar. Yang jelas yang harus kita pahami adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang arti sayyi'ah di sini. Ada yang mengatakan dia dosa kecil, ada yang mengatakan dia dosa besar. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas apakah yang dimaksud dengan sayyi'ah pada hadis tersebut. Maka yang dimaksud dengan sayyi'ah pada hadis tersebut adalah dosa kecil menurut pendapat yang lebih kuat. Ya. Tapi sebelum masuk itu saya akan bahas tentang hasanah dulu. Hasanah itu di dalam beberapa ayat suci Al-Quran berbagai macam maknanya. Kan hadisnya berbunyi atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Sertakanlah sayyi'ah dengan hasanah. Kalau orang berbuat sayyi'ah, keburukan, kemaksiatan, maka sertakanlah dengannya al-hasanah, amal saleh. Maka amal saleh ini akan menghapuskannya. Nah, hasanah sendiri dalam Al-Quran ada yang mengatakan tauhid.
Ada yang mengatakan tauhid. Dan sayyi'ah di sini adalah kesyirikan. Sayyi'ah di sini adalah kesyirikan. Seperti dalam surat An-Naml ayat 89 90. Man jaa'a bil hasanah falahu khairun minha wa hum min faz'in yawma idzin aminun. Wa man jaa'a bis sayyi'ah fakubbat wujuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Siapa yang datang dengan hasanah, maka dia mendapatkan kebaikan darinya dan mereka akan aman dari goncangan rasa takut pada hari kiamat. Hasanah yang dimaksud dalam surah An-Naml ayat 89 ini adalah tauhid. Dan barang siapa yang datang dengan sayyi'ah, maka dibendamkan wajah-wajah mereka di dalam neraka. Apakah diberikan ganjaran? Apakah mereka diberikan ganjaran? Melainkan atas apa yang telah mereka perbuat. Artinya tidak ada ganjaran tersebut mereka rasakan, balasan tersebut mereka rasakan kecuali atas perbuatan mereka. Ini arti hasanah dan sayyi'ah yang pertama dalam Al-Quran. Hasanah, tauhid, sayyi'ah, syirik. Arti yang kedua, yaitu hasanah adalah afiat, keselamatan, kesehatan. Sayyi'ah adalah siksa di dunia, hukuman di dunia. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ah qabla al-hasanah." Mereka mereka menyegerakanmu dengan sayyi'ah, yaitu dengan siksa di dunia, sebelum afiat, sebelum keselamatan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini surat Ar-Ra'd ayat 6 ada kisahnya menarik. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui seseorang yang mana orang tersebut sangat kurus. Hanya kulit yang menutupi tulangnya, tidak ada dagingnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, kenapa engkau sampai sakit begini? Orang tersebut berkata, laqad da'utullaha ma kana mu'adzibi bihi fil akhirah falyu'ajjilhu li fid dunya. Sungguh aku pernah berdoa kepada Allah, siksa apa saja yang Allah akan siksakan aku dengannya di akhirat, maka segerakan aku mendapatkannya di dunia. Subhanallah, ini orang. Kemudian Rasulullah SAW mengomentari, waihak, celaka engkau. Lebih baik engkau mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan jagalah kami dari api neraka. Ini lebih baik. Nah, hasanah yang dimaksud adalah afiat, keselamatan. Sayyi'ah yang dimaksud adalah siksa di dunia. Mereka menyegerakanmu dengan siksa di dunia sebelum afiat, sebelum keselamatan. Taib. Kemudian makna hasanah dan sayyi'ah juga diantaranya adalah amal saleh. Amal saleh. Ketaatan apapun jenisnya, baik ucapan atau perbuatan, baik amalan lahiriah ataupun amalan batiniah. Ini hasanah.
Kemudian sayyi'ah adalah maksiat, khilafut ta'ah, kebaikan dari ketaatan. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, sertakanlah sayyi'ah, yaitu maksiat, kebalikan dari ketaatan, dengan hasanah, yaitu amal-amal saleh, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Maka amal-amal saleh tersebut, hasanah tersebut akan menghapuskan sayyi'ah, akan menghapuskan sayyi'ah. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membahas tentang kata-kata menghapuskan. Hasanah menghapuskan sayyi'ah. Amal saleh menghapuskan maksiat. Maka para ulama menjelaskan bahwa hasanah, ingat ini baik-baik, hasanah yang menghapuskan sayyi'ah adalah taubat. Saya ulangi. Hasanah yang menghapuskan sayyi'ah adalah taubat. Bukan hanya sekedar amal saleh. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, tidak. Tetapi taubat yang menghapuskan sayyi'ah. Dan hal ini berdasarkan surat Ali Imran ayat 135 di antaranya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan fahisyah. Fahisyah artinya perbuatan kotor, keji, atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka berzikir kepada Allah, mengingat dan beristighfar untuk dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadhil ayah khairun li ahli dzunubi minad dunya wa fiha. Ayat ini lebih baik daripada para pelaku dosa. Saya ulangi, ayat ini lebih baik untuk para pelaku dosa dibandingkan dunia dan seisinya. Dibandingkan dunia dan seisinya. Ini ayat menunjukkan bahwa ikut sertakanlah sayyi'ah dengan hasanah. Hasanah ini akan menghapuskan sayyi'ah. Hasanah yang dimaksud adalah taubat. Begitu juga dalam surah An-Nahl ayat 119. Thumma inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalah. Thumma tabu min ba'di dzalik wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu untuk orang-orang yang melakukan keburukan dengan kebodohannya, kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri. Sesungguhnya Tuhanmu setelahnya sangat pengampun dan sangat penyayang. Hasanah, taubat, menghapuskan sayyi'ah. Dalilnya surah An-Nahl ayat 119. Adapun dalil dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna 'abdan adznaba dzamban faqala rabbi adznabtu faghfirli. Faqala rabbuhu a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih ghafartu li 'abdi. Thumma makatha ma syaa Allah thumma adznaba dzamban faqala rabbi adznabtu akhar faghfirhu faqala a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih ghafartu li 'abdi. Thumma makatha ma syaa Allah thumma adznaba dzamban faqala rabbi adznabtu akhar faghfirhu li faqala a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih ghafartu li 'abdi thalathan falyaf'al ma syaa. Intinya, sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa, lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa, ampuni aku. Lalu
Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan dia mengambil akan dosa tersebut, maksudnya menyiksa. Kalau seandainya kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka aku ampuni dosa hamba tersebut. Kemudian setelah beberapa lama hamba tersebut berdosa lagi. Lalu dia berkata lagi, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa yang lain, maka ampuni aku. Kemudian Allah berfirman lagi, apakah hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan atau menyiksanya? Aku telah mengampuni dosa hambaku. Kemudian tidak berapa lama lagi dia berdosa lagi. Kemudian dia mengatakan lagi, Tuhanku, aku telah melakukan dosa, maka ampuni aku atas dosa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa akan dosa tersebut? Aku telah mengampuni dosa atas hambaku. 3 kali seperti itu, maka kemudian Allah mengatakan, hendaklah dia berbuat sekehendaknya. Ini menunjukkan bahwa taubat menghapuskan sayyi'ah. Taubat menghapuskan sayyi'ah. Nah, jadi yang dimaksud dengan ikut sertakanlah sayyi'ah dengan hasanah, hasanah akan menghapuskan sayyi'ah. Hasanah yang dimaksud di sini adalah taubat. Dan ini sesuai dengan perkataan para ulama dari kalangan tabi'in, di antaranya Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, man alamma bidzambin falyastaghfirillah wal yatub. Fa in 'ada falyastaghfirlah wal yatub wa in 'ada falyastaghfirlah wal yatub fa innama hiya khataya mutawwaqah fi a'naqir rijal wa innal halaka kullal halak fil israri 'alaiha. Wahai manusia, siapa yang melakukan dosa, beristighfarlah dan bertobatlah. Lihat, dosa sayyi'ah, ya, maka ikut sertakanlah sayyi'ah ini dengan istighfar dan taubat. Niscaya istighfar dan taubatnya menghapuskan dosa tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu makna yang pertama dari mengikut sertakan sayyi'ah dengan hasanah. Hasanah yang dimaksud adalah taubat. Pendapat yang kedua, mengikut sertakan sayyi'ah dengan hasanah. Hasanah yang dimaksud lebih umum dibandingkan taubat. Maka dia segala macam amal saleh yang akan menghapuskan. Segala macam amal saleh yang akan menghapuskan. Bismillah. Dalil yang menunjukkan pendapat kedua ini diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dzamban thumma yaqumu fayatatahhar thumma yusalli wa yastaghfirillah illa ghafarallahu lah." Tidaklah seseorang berdosa dengan sebuah dosa lalu dia bangun, berwudu, kemudian dia salat. Kemudian dia beristighfar, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Lihat di situ, bukan tobat tetapi sholat, ya, bukan tobat tetapi apa? Sholat. Ini menunjukkan hasanah yang dimaksud adalah lebih umum daripada hanya sekedar bertobat, tetapi dia maksudnya adalah amal-amal soleh yang menghapuskan sayyi'ah tadi. Dan hadis yang saya sebutkan tadi itu hadis disebut dengan hadis Shalatut Taubah dan dia disyariatkan dalam agama Islam. Kapan dikerjakannya? Saat melakukan dosa, ya. Saat melakukan dosa dia boleh melakukan salat taubat tersebut. Baik. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kita katakan dengan pendapat yang pertama, ikut sertakanlah sayyi'ah dengan hasanah, bahwa hasanah yang dimaksud adalah taubat, maka berarti taubat menghapuskan seluruh dosa, baik itu dosa kecil atau dosa besar.
dosa kecil atau dosa besar. Paham ya? Kalau seandainya hasanah yang dimaksud adalah taubat. Tapi kalau seandainya hasanah yang dimaksud adalah amal saleh seperti sholat 5 waktu, sholat rawatib, duha, witir, dan seterusnya, maka sayyi'ah yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Nah, itu yang harus diingat. Sayyi'ah yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ikut sertakanlah sayyi'ah dengan hasanah. Hasanah ini akan menghapuskan sayyi'ah. Apa itu hasanah? Hasanah adalah taubat. Menurut pendapat yang pertama, jika dikatakan hasanah adalah taubat, maka sayyi'ah yang terhapus adalah dosa besar, dosa kecil. Taib. Itu satu. Yang kedua, hasanah jika yang dimaksud adalah lebih umum daripada sekedar taubat, seperti sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, maka hasanah yang menghapus sayyi'ah yang dimaksud adalah dosa kecil. Kenapa demikian? Karena dosa besar diwajibkan untuk bertobat. Dosa besar diwajibkan untuk bertobat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apa dalilnya? Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratu lima bainahunna majtuni batil kabairu. Salat 5 waktu, Jumat kepada Jumat, Ramadhan kepada Ramadhan, menghapuskan dosa di antaranya selama dijauhi dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwa yang dihapuskan adalah dosa kecil, dosa besar memerlukan taubat. Nah, ini ya, jadi jangan bingung setelah ini. Jangan bingung ya setelah ini. Ini menunjukkan bahwasanya penghapusan yang dilakukan oleh hasanah adalah dosa-dosa kecil. Apabila hasanah yang dimaksud bukan sekedar tobat tetapi amal-amal saleh. Seperti sedekah, seperti puasa, sholat. Maka ini menghapuskan dosa. Tetapi yang dimaksud dosa yang dihapuskan adalah dosa kecil. Karena dosa besar memerlukan taubat. Beda hal kalau seandainya hasanah yang dimaksud adalah taubat, maka yang menghapuskan sayyi'ah yang dimaksud di sini dosa besar, dosa kecil. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil tentang istilah. Tadi kan ikut sertakanlah sayyi'ah dengan hasanah, maka hasanah akan tamhuha. Tamhuha artinya menghapuskannya. Tamhuha artinya menghapuskannya. Nah, apakah sama ya menghapuskan dengan menebus? Menghapuskan dengan menebus dosa. Amal saleh menghapuskan dosa. Amal saleh menebus dosa. Tentunya beda antara dua hal tersebut. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menghapuskan adalah menjadikan dosa tersebut tidak ada siksa dan tidak ada tulisan di dalam catatan para malaikat. Nah, saya ulangi ya. Yang dimaksud dengan menghapuskan kan tamhuha, menghapuskan sayyi'ah. Apa ini? Apakah yang dihapuskan siksanya nanti di akhirat kalau dia bertaubat atau kalau dia beramal soleh setelah dia beramal buruk, ataukah yang dihapuskan siksanya dan catatannya dalam buku catatan para malaikat? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah saya katakan tadi bahwa ada yang mengatakan tamhuha di sini adalah dia benar-benar terhapus. Apa yang terhapus? Baik siksanya nanti di akhirat dihapus atas dosanya tadi, atau pencatatan para malaikat dihapus dari buku pencatatan para malaikat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang lebih benar. Apa itu? Siksanya kelak di akhirat dihapus karena dia sudah bertobat, dan dalam pencatatan para malaikat juga dihapus. Seperti dalil yang menunjukkan akan hal ini, yaitu sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyatul Auliya. Sebagian tabi'i mengatakan, inna sahibal yamin aminun ala sahibis shimal. Fa idza amila ibnu Adam sayyi'atan arada sahibus shimal an yaktubaha. Qala lahu al-yamin la ta'jal la'allahu ya'malu hasanah. Fa idza amila hasanah alqa wahidatan biwahidah wa kutiba lahu 9 hasanatin. Lihat. Sesungguhnya malaikat yang ada di kanan adalah penjaga untuk malaikat yang ada di kiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika seorang anak Adam melakukan dosa, maka malaikat yang ada di kiri ingin menulis. Malaikat yang ada di kanan mengatakan, tunggu, jangan tergesa-gesa. Mungkin hamba ini, anak Adam ini melakukan sebuah kebaikan. Jika ia melakukan sebuah kebaikan, maka yang satu dosa dibalas dengan satu kebaikan. Artinya terhapus. Baik di catatan para malaikat ataupun dari siksa di akhirat. Dan dituliskan untuknya 9 kebaikan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu arti dari tamhuha, menghapus dosa. Apa yang dihapus? Yang dihapus adalah siksanya di akhirat karena dia sudah bertobat, dan yang dihapus adalah catatan dalam buku catatan para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Baik. Ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Al-Hasan Al-Basri, Bilal bin Sa'ad Ad-Dimashqi, para tabi'in, dan selain kedua mereka mengatakan tidak dihapus dosa-dosa dari buku catatan. Walaupun dia sudah bertobat, akan tetapi wajib dia berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkannya antara dia dengan Allah.
Ya, wajib dia berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Zilzalah ayat 7 sampai 8. Az-Zilzalah atau Az-Zalzalah bisa dua-duanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seberat zarrah dari kebaikan, dia akan melihatnya. Melihatnya, berarti kan ada dalam buku catatan amalnya. Dan siapa yang berbuat keburukan seberat zarrah, semut kecil, maka dia akan melihatnya. Jadi yang di dalam buku catatan amal tetap dia tertulis. Cuma nanti dia tidak disiksa atasnya karena dia sudah melakukan amal saleh. Dalil dari hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Yudnal mu'minu yaumal qiyamah min rabbih." Di hari kiamat seorang hamba yang beriman didekatkan kepada Tuhannya. Hatta yadha'u alaihi kanafa, sampai Allah meletakkan penutupnya. Fa yuqarriruhu bidzunubi. Lalu Allah menetapkan dosa-dosanya. Hai fulan, ini tahu enggak ini dosamu? Hal ta'rif? Apakah engkau tahu ini dosamu? Hal ta'rif? Apakah engkau tahu ini dosamu? Hal ta'rif? Apakah engkau tahu ini dosamu? Kemudian orang tersebut mengatakan, Rabbi, a'rif. Iya wahai Tuhanku, aku tahu itu dosaku. Kemudian Allah mengatakan, fa inni qad satartu 'alaika fid dunya wa inni aghfiraha lakal yawm. Fayu'ta sahifata hasanati wa ammal kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula'i alladziina kadzabu 'ala Allah. Artinya, hamba nanti dekatkan pada hari kiamat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala sampai Allah meletakkan penutupnya, lalu Allah menetapkan dosa-dosa hamba tersebut. Tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Orang tersebut menjawab, iya wahai Tuhanku, iya wahai Tuhanku. Dia enggak bisa ngelak karena ada dihadapkan. Di jam sekian, hari sekian kamu melakukan dosa ini. Dia enggak bisa ngelak. Maka kemudian Allah mengatakan, sungguh aku telah tutupi atasmu di dunia dosa-dosamu. Dan sesungguhnya aku akan mengampuni untukmu pada hari ini. Maka diberikanlah buku catatan kebaikannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tetap saja meskipun dia ikut sertakan hasanah dengan sayyi'ah dengan hasanah, tetap saja ada tulisan di buku catatan amalnya. Bilal bin Sa'ad mengatakan, "Innallaha yaghfirudz dzunub walakin la yamhuha minas sahifah hatta yuqifahu 'alaiha yaumal qiyamah wa intahab." Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa, akan tetapi Allah tidak menghapuskan dosa tersebut dari buku catatan amalnya sampai dia diberdirikan di hadapan Allah pada hari kiamat, meskipun dia sudah bertaubat. Meskipun dia sudah bertaubat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mengikut sertakan sayyi'ah dengan hasanah, maka hasanah ini akan menghapus sayyi'ah. Arti menghapus pendapat yang kedua apa tadi? Yaitu menghapuskan siksa di akhirat dan menghapuskan catatan pada para malaikat. Ya. Arti menghapuskan yang kedua, pendapat yang kedua adalah menghapuskan catatan para malaikat. Nanti yang dihapuskan hanya siksa, adapun catatan para malaikat tidak dihapuskan. Nah, ini dua pendapat yang harus kita pahami baik-baik. Jadi ada orang kan melakukan riya di dalam sholat misalkan. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Apakah
taubatnya tersebut mengembalikan pahala sholatnya atau tidak. Maka jawabannya yang kita sudah pelajari tadi. Kalau seandainya yang dimaksud menghapuskan siksa dan catatan di para malaikat, maka berarti menghapuskan siksa atas riyanya, kemudian pahalanya dikembalikan. Ya, kemudian pahalanya dikembalikan. Kenapa? Karena dosanya terhapus, tidak dicatat oleh para malaikat. Nah, ini. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu bahwa satu amal saleh dilipatkan pahalanya menjadi 10. Orang membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, berarti dia mendapatkan 19 hasanah. 19 hasanah. Nah, apakah pemahaman ini bisa dibalik? Satu hasanah bisa menghapuskan 10 sayyi'ah. Kan satu hasanah dilipatkan menjadi 10. Kalau begitu, bisakah satu hasanah menghapuskan 10 sayyi'ah, 10 dosa? Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa satu hasanah hanya menghapuskan 1 sayyi'ah. Ya, satu hasanah hanya menghapuskan 1 sayyi'ah. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajah wa khutta anhu khati'ah. Pahala pergi berjamaah di masjid, pahala jalannya tidaklah dia melangkahkan 1 langkah, melainkan Allah mengangkat derajatnya 1 derajat dan menghapuskan atasnya 1 dosa. Jadi amal saleh menghapuskan 1 amal saleh lainnya, amal buruk lainnya. Ya, 1 lawan 1 begitu. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, yaitu bahwa 1 hasanah dapat menghapuskan puluhan sayyi'ah. 1 amal saleh dapat menghapuskan puluhan amal baik, amal buruk maksud saya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma min muslimin yusibu adzan maradun fima siwahu illa hattallahu lahu bi sayyi'atihi kama tahuttu syajarah waraqaha. Tidaklah seorang muslim mendapatkan penyakit, melainkan Allah akan kenakan untuknya, saya ulangi, melainkan Allah akan hapuskan untuknya dosa-dosanya. Dosa-dosanya banyak. Ya. 1 penyakit, 1 hasanah menghapuskan dosa-dosanya banyak. Sebagaimana pohon menjatuhkan dedaunannya. Jadi banyak yang dihapuskan. Nah, jadi di sini ada 2 pendapat. Apakah 1 hasanah bisa menghapuskan banyak sayyi'ah atau 1 sayyi'ah saja, 1 versus 1, apple to apple.
Ataukah kebalikannya, satu hasanah menghapuskan banyak sekali sayyi'ah. Wallahu alam, terjadi khilaf dalam perkara ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hasanah bisa menghapuskan satu sayyi'ah, atau satu hasanah bisa menghapuskan puluhan sayyi'ah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sayyi'ah bisa menghapuskan hasanah? Apakah sayyi'ah bisa menghapuskan hasanah? Jadi kalau seandainya ada orang berbuat hasanah lalu dia sertakan dengan sayyi'ah, apakah sayyi'ah ini menghapus hasanah? Bisa dipahami ya? Kan hadisnya berbunyi, atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikut sertakanlah sayyi'ah, dosa maksiat, dengan hasanah. Setelah berbuat sayyi'ah, maka ikut sertakan dengan hasanah, amal saleh. Maka amal saleh ini akan menghapuskan sayyi'ah tadi. Nah, kalau dibalik, ya, ikut sertakanlah hasanah dengan sayyi'ah. Apakah sayyi'ah ini akan menghapuskan hasanah? Setelah seorang puasa, sedekah, sholat, ya, kemudian dia berbuat dosa, apakah dosa ini menghapuskan hasanah-hasanah yang tadi? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah hasanah-hasanah menghapuskan sayyi'ah, bukan sebaliknya. Sayyi'ah menghapuskan hasanah. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapatnya kaum Mu'tazilah. Satu dosa menghapuskan amal saleh. Kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij, satu dosa menghapuskan amal saleh. Nah, adapun pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu dosa tidak menghapuskan amal saleh, tetapi mengurangi iman dan tidak mengurangi iman dari dasarnya. Pokok keimanannya masih ada, akan tetapi berkurang keimanannya gara-gara satu dosa, satu sayyi'ah. Nah, ini bisa dipahami baik-baik ya. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah di dalam Al-Qur'an tentang takfirus sayyi'ah dan maghfirah. Apakah ada bedanya penebusan dosa dengan pengampunan dosa? Apakah ada bedanya? Maka jawabannya, ada yang mengatakan dia sinonim. Penebusan dosa, pengampunan dosa sama. Ada yang mengatakan beda. Penebusan dosa, ya berarti dia amal solehnya menebuskan dosa. Adapun
pengampunan dosa adalah menutupi dosa. Menutupi dosa tersebut. Ya. Sehingga aibnya tidak terlihat baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, itu bedanya antara takfirus sayyi'at dengan maghfirah. Penebus dosa dengan pengampun dosa. Ya, penebus dosa berarti dia ada yang mengatakan dia sama. Ada yang mengatakan tidak. Penebus dosa berarti dosanya ditebus, hilang. Adapun ampunan dosa, pelaku dosanya ditutupi oleh Allah dari keburukan. Ini yang harus dipahami baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya tinggal 3 menit, maka saya gunakan untuk mengulang yang sudah kita pelajari sehingga tidak bingung. Yang pertama yaitu arti sayyi'ah. Sayyi'ah secara bahasa yang memburukkanmu di akhirat berupa maksiat-maksiat, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Dan sayyi'ah bisa bermakna aurat yang apabila nampak maka dia buruk, seperti kejadian Nabi Adam dengan Hawa alaihissalam. Ya, auratnya terbuka. Kemudian kita sudah bahas juga makna hasanah dan sayyi'ah di dalam Al-Qur'an. Ada yang mengatakan hasanah tauhid, sayyi'at adalah kesyirikan. Ada yang mengatakan hasanah adalah keselamatan, sayyi'ah adalah siksa di dunia. Dan ada tadi cerita orang yang minta siksa akhirat dikenakan di dunia, tentu sangat buruk sekali. Baik. Nah, ada yang mengatakan hasanah adalah amal-amal saleh. Sayyi'ah adalah amal-amal toleh atau maksiat. Maka ikut sertakanlah sayyi'ah dengan hasanah. Hasanah akan menghapuskannya. Taib. Kemudian juga yang sudah kita bahas adalah makna menghapuskan. Ikutilah sayyi'ah dengan hasanah. Hasanah akan menghapuskan. Ada yang mengatakan hasanah yang dimaksud adalah taubat yang bisa menghapuskan sayyi'ah. Ada yang mengatakan hasanah yang dimaksud adalah amal soleh, lebih umum daripada taubat. Amal soleh lah yang bisa menghapus sayyi'ah. Maka kita katakan dua-duanya bisa dipakai. Taubat adalah hasanah, dia menghapus dosa besar, dosa kecil. Kemudian amal-amal saleh selain taubat seperti puasa, sholat, zakat, haji, ya, amal-amal saleh selain taubat menghapus dosa, tapi yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Taib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah bahas tadi permasalahan bahwa apa yang dimaksud dengan menghapus dosa. Menghapus dosa. Ada yang mengatakan bahwa menghapus dosa di sini yaitu dihapus siksanya atas dosa tersebut di akhirat. Yang kedua, dihapus pada buku pencatatan amal. Ada yang mengatakan tidak, ya, tetap dicatat di buku catatan amal agar dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kemudian kita juga sudah bahas tadi apa bedanya antara takfirus sayyi'at dengan maghfirah. Penghapus atau penebus dosa dengan
pengampunan dosa. Ada yang mengatakan dia sama, ya sinonim. Ada yang mengatakan kalau penebus dosa berarti dosanya terhapus. Dan pengampun dosa artinya aib dari dosanya ditutupi. Baik ketika si pendosa itu hidup ataupun sudah meninggal. Nah, kemudian permasalahan juga yang sudah kita bahas adalah apakah satu hasanah menghapuskan 10 sayyi'ah? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan satu hasanah hanya menghapus 1 sayyi'ah. Ada lagi yang pendapat yang mengatakan satu hasanah bisa menghapus banyak sayyi'at. Ya, banyak sayyi'at. Yang jelas itu juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala. Nah, itu tadi yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam. Dan satu lagi perkataan kaum Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka mengatakan satu sayyi'ah bisa menghapuskan hasanah yang banyak. Bahkan sampai pokok dasar keimanan hapus menurut kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij. Satu sayyi'ah, satu dosa, minum khamar, wah itu terhapus semua amal-amal solehnya. Jadi mulai puasa, sholat, zakat, haji terhapus semua gara-gara minum khamar. Ini pendapat siapa? Kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij. Berbalik 180 derajat dari kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij, kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa dosa besar tidak berpengaruh sama sekali terhadap keimanan. Ya, tidak berpengaruh sama sekali terhadap keimanan. Ini kaum Murji'ah. La yadurru ma'adzambi la yadurrul imanu ma'adzam. Iman tidak berbahaya dengan adanya dosa. Bahkan mereka mengatakan Abu Jahal imannya seperti Imam Abu Bakar. Fir'aun imannya seperti Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah serta kaum Murji'ah. Ahlus Sunnah di tengah-tengah, bahwa satu sayyi'ah, dosa, mengurangi iman. Satu dosa mengurangi iman tetapi tidak menghilangkan asal iman. Tidak seperti kaum Khawarij, kaum Murji'ah. Kaum Mu'tazilah maksudnya. Dan juga tidak seperti kaum Murji'ah yang mengatakan satu dosa imannya sempurna, tidak berkurang sama sekali. Ahlus Sunnah enggak, satu dosa mengurangi iman, mengurangi iman. Naam. Itu Kang, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Lewat 5 menit ya, mohon maaf. Naam. Syukron wa jazakallahu khair buat Ustadz yang telah memberikan penyampaian ilmunya yang penuh manfaat buat para jamaah sekalian, termasuk moderator. Mudah-mudahan keberkahan bisa mengiringi ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Alhamdulillah Ustadz, kita masih ada waktu untuk bersoal jawab dan sudah masuk ke chat, ada 3 pertanyaan, mudah-mudahan tidak ada menyusul lagi. Langsung saja saya bacakan dari pertanyaan pertama dari Muhammad Rizko. Assalamualaikum Ustadz. Salah satu syarat agar taubat diterima adalah menyesal atas dosa yang dilakukan. Apakah itu berarti kita harus menyebutkan garis miring mengingat secara spesifik dosa apa yang telah kita lakukan? Bagaimana jika karena kejahilan di masa lalu tentang apa saja yang termasuk dosa-dosa besar membuat kita tidak ingat sebahagian dari dosa-dosa besar yang pernah dilakukan? Apakah tetap diterima taubat kita jika hanya menyebutkan atau menyesal atas dosa-dosa kita secara umum, tidak spesifik? Jazakallahu khair Ustaz, silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa
at-taubatu an-nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Maka jika seseorang melakukan dosa besar, wajib bertobat agar diampuni. Maka cara bertobatnya adalah dengan menyesal atas dosa-dosa besarnya. Dan tidak perlu untuk diucapkan, tetapi dia menyesal atas dosa-dosa besarnya. Dia menyesal di dalam hati atas dosa-dosa besarnya. Dia hadirkan penyesalan tersebut atas setiap dosa yang dia pernah lakukan dari dosa-dosa besar. Tentunya menghadirkan atas setiap dosa tersebut sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Misalkan saya berzina 15 kali atau 20 kali, saya lupa Ustaz. Saya menyesal, saya minum khamar 15 kali atau 20 kali, saya lupa. Maka ingatkan sesuai dengan kemampuan. Yang penting dia bertobat atas dosa tertentu dari dosa-dosa besar dengan cara menyesal atas dosa tersebut. Kemudian dibarengi dengan istighfar, lalu bertekad untuk tidak mengulangi, lalu memutus dosa tersebut langsung tanpa ada kata tunda. Nah, ini yang disebut dengan taubatan nasuha. Jadi adapun untuk mengingat-ingat dosa besarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang jelas dia dalam hati ingin bertobat dari segala dosa besar, baik yang dia ingat ataupun yang tidak dia ingat, maka ini termasuk dia sudah bertobat dari seluruh dosa. Wallahu a'lam. Nah. Syukur Ustaz, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustaz, tadi disebutkan bahwa orang yang berdosa beberapa kali dan kemudian diiringi dengan bertaubat, maka Allah akan mengampuni. Apakah Allah akan selalu mengampuni setiap kali kita berbuat dosa yang diiringi taubat? Itu Ustaz pertanyaannya. Syukron jazakallahu khair. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Tugas kita saat berbuat dosa bertobat. Maka selama hamba bertobat, Allah akan selalu mengampuni. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubata al-abdi ma lam yugharqir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum ditenggorokan. Tugas seorang muslim yang berbuat dosa bertobat. Selama dia bertobat masih ada kesempatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga dari Ahki. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita tahu dan merasa bahwa syai'ah kita bisa tahu bahwa hasanah kita ini diterima Allah? Ini kalimat bagaimana kita tahu dan merasa bahwa syai'ah kita bisa tahu bahwa hasanah kita ini diterima Allah? Mungkin maksudnya ini ya Pak, syai'ah atau hasanah Ustaz. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Maka sama jawabannya, tugas kita berbuat hasanah agar Allah menghapuskan sayyi'ah yang pernah kita lakukan. Adapun kita mencari apakah hasanah saya diterima atau tidak, maka itu bukan urusan kita. Yang kita lakukan adalah berusaha berbuat hasanah sebanyak mungkin agar bisa menghapuskan sayyi'ah. Dan tentunya tetap memperhatikan agar hasanah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu bukan tugas kita untuk meneliti saya diterima enggak ya, enggak. Tetapi tugas kita beramal dan memperhatikan dengan maksimal kualitas amal perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya dari salah seorang jamaah dari Kalimantan Timur. Ini pertanyaannya mungkin berulang, tetapi saya bacakan saja. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ana mau bertanya, apakah pahala juga bisa menghapus dosa?
Dan apakah puasa di bulan Ramadan juga bisa menghapus dosa besar? Itu Ustaz pertanyaannya. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bukan pahala tetapi amal soleh bisa menghapus dosa. Sebagaimana hadis yang kita baca. Nah, tinggal terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Amal soleh bisa menghapus dosa. Dosa yang dimaksud apa? Amal soleh yang dimaksud apa? Amal soleh yang dimaksud ada dua. Ada yang mengatakan taubat, ada yang mengatakan amal soleh selain taubat. Kalau dia taubat berarti dosa yang terhapus baik dosa kecil atau dosa besar. Kalau seandainya yang dimaksud adalah amal-amal soleh selain taubat, maka berarti dia menghapuskan hanya dosa-dosa kecil. Jadi tugas kita adalah beramal soleh sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini pertanyaannya mungkin ingin lebih jelas. Pertanyaan dari Ukti Sulistiani. Afwan, izin bertanya Ustaz. Mohon dijelaskan bahwa satu dosa tidak menghapus amal soleh, tetapi mengurangi iman. Tapi tidak pokoknya. Bagaimana maksudnya Ustaz? Silakan jazakallahu khair. Ada orang minum minuman khamar, maka ini mengurangi iman, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam. Nah gitu, itu maksudnya. Ada orang berjudi, ini mengurangi iman, tapi tidak mengurangi pokok-pokok dasar keimanan. Artinya tidak keluar dari Islam, itu maksudnya. Nah, itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pendapat kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah mengatakan siapa yang melakukan dosa zina, minum khamar, riba, berjudi, mencuri, maka ini akan menghapuskan seluruh amal salehnya sehingga dia jadi kafir. Kalau kafir darahnya halal. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ahi atau Ukti Rohani Zaini. Afwan mau bertanya Ustadz, apakah ada yang disebut salat taubat? Itu pertanyaan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sebutkan tadi sudah ada hadis riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Idza adznaba al-'abdu dzanban thumma yaqumu fayatatahhar wa yusalli thumma yastaghfirillah illa ghafarallahu lah. Tidaklah seorang hamba berbuat dosa lalu dia bangun bersuci, kemudian dia sholat, ya, kemudian dia sholat, lalu dia beristighfar, melainkan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini disebut dengan sholat taubat dan hadisnya sahih. Ya. Tetapi ingat, sholat taubat jumlah bilangannya umum. Maksudnya berapa kalinya umum. Yang kedua, sholat taubat tidak dibatasi dengan waktu atau tempat. Yang ketiga, sholat taubat tidak dibatasi dengan bacaan-bacaan tertentu. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya sholat taubat disyariatkan dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, kita teruskan pertanyaan berikutnya dari Mirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Di surat Al-Baqarah ayat 264 disebutkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Apakah ini berarti pahalanya terhapus? Jazakallahu khair Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Akhirnya pertanyaan ini ditanyakan juga. Ini
penghapusan pahala. Coba Kang Didi ulangi tadi pertanyaannya, Kang Didi. Ya. Apakah ini berarti pahalanya terhapus gitu pertanyaannya Ustaz? Ya, ya. Perhatikan baik-baik. Ada istilah ihbal, penghapusan pahala. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan sifat menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti orang yang disedekahi. Maka ini hadis menunjukkan bahwa sayyi'ah, lihat, sayyi'ah bisa menghapuskan amalan. Bisa menghapuskan amalan. Ya. Dan ini banyak di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum antum la tashurun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Jangan kalian mengeraskan untuknya ucapan sebagaimana kalian mengeraskan untuk sebagian yang lain. Dikhawatirkan terhapus amalan kalian dan kalian tidak menyadarinya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang bisa melakukan sayyi'ah dan menghapus pahala total selain kesyirikan. Saya ulangi. Ada amalan-amalan dosa selain kesyirikan yang menghapus pahala total. Ada amalan-amalan selain kesyirikan yang menghapus pahala total. Seperti tadi, bersedekah tapi suka mengungkit-ungkit. Bersedekah tapi suka menyakiti yang disedekahi. Mengangkat suara di hadapan Nabi. Ya. Kemudian juga ada hadis yang lain, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar terhapus amalnya. Ya, terhapus amalnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada ibu anak Zaid bin Arqam. Ketika Zaid bin Arqam, ketika ada yang berjual beli dengan riba, kata Aisyah, akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma Rasulullah illa ayantu. Beritahukan kepada Zaid bin Arqam yang sudah berjual beli dengan riba bahwa pahala berjihadnya bersama Rasulullah batal gara-gara melakukan praktek riba. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada, lihat ya, ada dari dosa yang menghapuskan seluruh pahala. Ada dari dosa, bukan seluruh dosa. Ada dari dosa yang menghapuskan seluruh pahala. Dan ini berdasarkan ijma', berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul yang saya sebutkan tadi. Dan ini berbeda dengan pendapatnya kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij, yang mengatakan satu dosa bisa menghapuskan amal soleh seluruhnya. Ya, siapa yang minum minuman khamar maka terhapus keislamannya. Berarti dia kafir. Ini pendapatnya kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij. Kita tidak demikian. Kita tetap meyakini ada memang sebagian dosa
yang menghapus seluruh amal dan dia bukan kesyirikan. Wallahu alam. Nah, Syukron wa jazakallahu buat Ustaz atas semua jawabannya. Dan dari chatroom nih pertanyaan habis karena masih ada ini ada baru pertanyaan masuk Ustaz. Baru saja masuk. Langsung saya bacakan. Barakallahu fikum Ustaz dan jamiah. Izin bertanya, apakah zalim terhadap orang lain juga merupakan bentuk dari syariah? Jika iya, artinya hasanah yang kita perbuat tidak bisa menghapus karena perlu ada ridho dari orang yang dizalimi. Mohon pencerahannya. ya, Silakan Ustaz. ini penjelasan yang tertinggal. Jadi saya tuh banyak beberapa poin saya tinggal karena takut terlalu melebar gitu ya. Tetapi karena ditanya kita jawab akhirnya. Kaedahnya begini, ikut sertakanlah sayyi'ah dengan hasanah. Hasanah akan menghapuskannya. Apabila sayyi'ah ini hubungannya dengan Allah. Adapun kalau sayyi'ahnya hubungannya dengan makhluk Allah, maka wajib minta halal. Bukan hanya sekedar melakukan hasanah, tetapi hasanah plus minta halal. Saya beri contoh, ada orang menghibah orang lain. Sayyi'ah toh? Maka dia mengikutkan dengan hasanah, tobat. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ghibah dosa besar, bertobat kepada Allah. Nah, setelah bertobat dia juga minta halal. Kalau tidak, belum selesai urusannya nanti dengan yang dia ghibahi. Jadi kalau seandainya ada hubungannya dengan manusia, tetap dia minta halal. Wallahu alam. Nah. Syukur Ustaz. Ini pertanyaan dari chatroom barusan yang terakhir. Masih ada waktu untuk 3 menit lagi. Masih. Barangkali dari para jamaah ada yang langsung mau bertanya melalui raise hand, dipersilahkan. Teman-teman pengurus boleh silakan bertanya. Ini masih ada waktu sekitar 7 menit. Masih belum ada yang raise hand. Silakan teman-teman pengurus, barangkali ada yang bertanya. Rupanya tidak ada yang bertanya Ustaz dari jamaah. Kita ada waktu sekarang 6 menit menuju pukul 9:30 malam. Oh ya, nih Kang Ari. Kang Ari langsung silakan ajukan pertanyaan. Bentar, ininya ya. Silakan Kang Ari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik. Ustaz, Anda bertanya mengenai kasus boleh? Silahkan. Jadi kebetulan kemarin masalah di sekolah anak-anak, ketika seorang anak dikeluarkan dari tengah-tengah ujian Ustaz, karena keterlambatan membayar SPP oleh sekolah. Tapi kami orang tua murid merasa bahwa SPP tidak dibayar penuh karena pendidikan tidak berjalan penuh Ustaz selama pandemi. Pengajaran sekolah hanya sampai zuhur yang biasanya sampai asar. Lalu kemarin kita berkata kepada pengurus sekolah, ketika diminta pendapat mereka selalu mengatakan jazakumullah khairan atas masukannya. Apakah ini masuk kezaliman yang saya tadi Ustaz dari pihak sekolah? Dan apabila kami orang tua murid tidak menghalalkan, apakah berlanjut seperti yang Ustaz ceritakan tadi? Itu aja Ustaz. Jazakumullah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini sebenarnya beranjak kepada kesepakatan dan juga as-sulhu khair, perdamaian lebih baik daripada bermusuhan. Kesepakatannya maksud saya adalah orang tua bersepakat
membayar setiap bulan kepada pihak sekolah dengan catatan pihak sekolah memberikan ajaran dan kesepakatan atas pemberian tersebut dengan batas waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Maka al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan syarat kesepakatan. Apabila saya bayar 1 juta per bulan dengan catatan mengajari sampai asar, maka jika dikurangi berhak orang tua murid untuk komplain atas hal tersebut. Dan salah satu jenis komplainnya adalah dia berhak untuk mengurangi pembayaran karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Tetapi saya katakan berdamai lebih baik karena keadaan pandemi COVID-19, maka dibicarakan ya apakah seorang orang tua tetap membayar full ataukah membayar 75% dari kesepakatan. Dan kasus dikeluarkannya anak tidak bisa mengikuti ujian penilaian akhir semester misalkan karena belum bayar SPP, maka ini sangat menyedihkan memang. Meskipun saya paham betul, saya memiliki pesantren dan sekolah, saya paham betul bagaimana peraturan harus ditegakkan sehingga para wali murid atau wali santri tidak bermudah-mudah. Akan tetapi alangkah lebih arifnya dan bijaknya untuk tetap bersekolah anak tersebut. Urusan biaya maka bisa diurus belakangan. Lebih mengedepankan kepentingan sang anak untuk tetap bersekolah dibandingkan mengedepankan biaya. Dan biaya insya Allah bisa mudah untuk didapatkan baik dari wali santrinya ataupun dari para kaum muslimin yang bisa diajak untuk bekerja sama, saling tolong menolong dalam kebaikan. Pengalaman kami di pesantren, apabila ada wali santri dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini mengadu kesulitan untuk membayar, maka kita tidak pernah membedakan antara santri dengan santri yang lain yang membayar tepat pada waktunya dan semisalnya. Dan kita berusaha agar bisa menolong orang tua santri tersebut sehingga anaknya tetap bisa menimba ilmu agama. Dan di situ terjadi keberkahan pada sekolah. Asalkan orang tua santri tidak berbohong. Makanya harus ada surat dari kepala RT ataupun yang bisa menunjukkan bahwasanya dia memang tidak mampu. Dan saya sering mengatakan, beberapa hari saya sering kampanyekan, itu adalah seorang muslim harus percaya ada namanya prinsip keberkahan dalam hal apapun. Ya, mungkin kalau hitungannya biaya ya kita tertekan. Tetapi ternyata Allah memudahkan. Ya, Allah memudahkan. Beberapa wali santri, terutama dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, memang agak susah untuk membayar dan mereka jujur akan hal itu. Maka pada saat itu kita saling empati satu dengan yang lainnya. Para wali santri tidak ingin pendidikan pengajaran di pesantren terbengkalai karena tidak ada biaya yang masuk. Pihak pesantren pun jangan sampai juga memaksa para wali santri yang memang benar-benar tidak mampu. Akhirnya ada keberkahan di sana, bahkan berlebih, walhamdulillah.
Nah, semestinya itu yang saya maksudkan di as-sulhu khair. Jadi perdamaian lebih baik daripada mengambil keputusan murid ini tidak bisa mengikuti ujian penilaian akhir semester gara-gara belum bayar SPP. Nah, lebih baik si anak tetap dia bisa belajar dengan nyaman, bahkan kalau perlu anak ini tidak tahu urusan itu. Dia tugasnya adalah menimba ilmu agama. Dan urusannya hanya dengan pihak pesantren, dengan orang tua, murid atau santri tersebut. Mudah-mudahan pendidikan terutama yang mengusung dakwah salafus saleh di dalam dunia pendidikannya lebih mengedepankan akan hal ini, ya. Dan saya katakan ada prinsip keberkahan bagi seorang muslim, ya, ada prinsip keberkahan. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, semoga mereka berpikiran sama dengan Ustaz. barakallah. Baik Ustaz. Ya. Barakallah fiik. Taufik bar. Ya, ya. Baik, ya. Ini sudah 9:30. Ada satu pertanyaan tapi dari moderator, boleh Ustaz? Silahkan Kang Dedi. Halo Ustaz. Silahkan Kang Dedi. Tadi Ustaz menjelaskan kalau kita punya, ya langsung saja. Tadi Ustaz menjelaskan kalau kita punya dosa dengan orang lain, maka minta dihalalkan. Kalau supaya hasanah kita selesai tuntas. Nah, yang jadi masalah Ustaz, kalau misalnya pernah menggibah kemudian kita minta maaf kepada orang itu, malah madorotnya mungkin lebih besar Ustaz daripada kita meminta maaf langsung. Nah, mungkin ada trik atau strategi supaya tidak ada madorot ketika kita ingin menghalalkan dosa kita Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ada penebus ghibah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Di antaranya penebus ghibah ini dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwa yang pertama adalah beristighfar untuk orang yang dia sudah ghibahi. Kemudian yang kedua, mendoakan kebaikan untuk orang yang dia sudah ghibahi. Yang ketiga, memuji orang yang dia ghibahi. Tetapi ingat, ini yang namanya dosa itu, dosa dengan manusia itu, para ulama mempunyai kaidah, yaitu huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah wa huququl Allah mabniyatun 'alal musamahah, yang artinya hak antar sesama manusia di akhirat dibangun di atas saling menuntut. Kamu sudah menghibah saya, mana pahalamu? Kamu sudah menzalimi saya, mana pahalamu? Enggak ada maaf di akhirat, karena seluruh manusia ingin selamat di akhirat. Adapun hak antar hamba dengan Allah dibangun di atas saling memaafkan, di atas pemaafan maksud saya, ampunan dari Allah, karena Allah rahmatnya mendahului kemurkaannya. Nah, apa yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa orang yang menghibah, dia jika ingin bertobat, yaitu kalau tidak bisa minta halal langsung karena bisa mendatangkan mudarat, maka dia bisa beristighfar untuk orang yang dia gibahi, dia bisa berdoa kebaikan untuk orang yang dia gibahi, dan dia bisa memuji orang yang dia gibahi di hadapan khalayak ramai. Ini inisiatif. Tetap di akhirat akan bertemu dengan orang yang dia gibahi. Ya. Nanti bagaimana di akhirat, ya lihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala apakah dimaafkan atau tidak. Makanya berat sekali memang ghibah itu.
apalagi ghibahnya internasional. Saya sering menyebut ghibah internasional. Dasar nih orang Arab. Wah, itu dari orang Arab dari mulai semenjak dulu sampai terakhir nanti akan minta pertanggungjawaban kepada dia. Ya, ini hati-hati itu. Dasar orang ini, dasar nih suku ini. Wah, dia ghibah suku tertentu, berarti seluruh keturunan di suku itu akan meminta pertanggungjawaban kepada dia. Nah, itu namanya ghibah internasional. Wallahu a'lam. Nah, syukur Ustadz atas tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Semoga tidak mengganggu kehusuan peserta yang lain karena melewati batas waktu. Alhamdulillah kita sudah melewati batas waktu kita dan kepada Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan penutupan. Silakan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, ini selesai pembicaraan bagian kedua dari hadis, yaitu bagaimana seorang muslim bersikap terhadap dirinya sendiri. Insya Allah kita masuk pekan depan bagian ketiga dari hadis, yaitu bagaimana seorang muslim bersikap dengan orang lain. Jadi hadis ini memang hadis yang jawami'ul kalim, ucapan yang pendek tetapi syarat makna, bahkan merupakan prinsip hidup seorang muslim. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, kepada jamaah silakan untuk bergabung kembali pada hari Sabtu malam Ahad untuk melakukan kajian bersama Ustaz Darwandi pada waktu yang sama. Demikian pada kajian kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan barokah kepada kita bersama dan kita dipertemukan kembali di Kamis malam Jumat depan dengan suasana yang lebih ceria dan lebih banyak lagi jamaah yang hadir. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, jazakallahu khair.